Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Iya, Bu, perkenalkan nama saya Anggi. Saya di sini rencananya mau KB. Nah, sebelumnya saya tidak tahu apa itu jenis-jenis KB. Oh, ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Bidan Iis ya, yang bertugas di Polindes ini. Saya data dulu ya, Bu. Iya, Namanya Ibu Anggi. Anggi. Umur, Bu? Umur 42 tahun, Bu. Sebelumnya, mohon maaf ya, Bu, Ibu sudah punya anak berapa? Punya anak 3. Baik, ya, saya jelaskan dulu ya, Bu, jenis-jenis KB. Nah, Iya. KB ini ada pil, kemudian ada kondom buat pria, kemudian ada suntik KB 3 sama 1 bulan, ada KB implan, IUD, kemudian ada cincin vagina, vasektomi, tubektomi, spermisida, kemudian ada cervical cap. Nah, sebelumnya Ibu sudah tahu jenis-jenis KB ini? belum tahu, Bu. Ibu rencananya mau KB apa? Coba Bu jelaskan tentang yang tubektomi itu. Oh, tubektomi. Iya. Umurnya tadi 42 ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau tubektomi ini merupakan kontrasepsi dengan metode permanen ya, Bu ya, bagi wanita. Jadi dilakukan hanya 1 kali dalam seumur hidup dengan prosedur pembedahan, yaitu dengan cara memotong atau menutup tuba falopi agar sel spermanya itu tidak masuk ke rahimnya Ibu. Nah, ini KB ini bisa dilakukan kapan saja, Bu, yakni setelah melakukan persalinan sesar maupun normal. Oh iya, Ibu, ini anaknya normal semua dulu persalinannya apa ada yang sesar? Alhamdulillah normal, Bu. Oh, normal semua ya. Nah, ini KB ini sebelum dilakukan pembedahan, pasien itu dibius dulu, Bu. Nah, nanti Pak dokternya itu akan membuat sayatan kecil di bawah pusarnya Ibu. Kemudian baru melakukan pemasukan alatnya itu, yakni alatnya namanya laparoskop. Itu ya, Bu ya, sayatan kecil di bawah pusarnya Ibu. Kemudian baru melakukan pemasukan alatnya itu, yakni alatnya namanya laparoskop. Itu ya, Bu ya. Kemudian setelah menjalani prosedur ini, misalnya Ibu mau KB tubektomi ini, Ibu harus istirahat dulu karena kan ini ada pembedahan, jadi agak sedikit lama ya, Bu ya, sembuhnya. Kayak Ibu nggak boleh aktivitas berat-berat, terus angkat-angkat beban dulu nggak boleh sampai benar-benar sembuh, sampai benar-benar tidak merasakan nyeri ya, Bu ya. Nah, kemudian tubektomi ini relatif aman kok, Bu, dengan resiko komplikasi yang sangat jarang terjadi. Namun ini juga ada resikonya, dapat terjadi perdarahan, misalnya kalau setelah dilakukan KB ini, misalnya ibunya angkat-angkat berat atau gimana, itu bisa nanti menyebabkan perdarahan. Kemudian ada luka pada usus, kemudian ada kandung kemih dan juga pembuluh darah. Nah, tapi untuk obat biusnya ini nanti itu ada efek nyeri, Bu. Efek nyerinya itu pada bagian panggul dan atau perut, biasanya terjadi di situ. Nah, kondisi yang dapat meningkatkan resiko komplikasi tadi yang saya sebutkan tadi, seperti ibunya itu mengalami obesitas, kemudian ibunya punya diabetes, penyakit diabetes. Sebelumnya ibu punya diabetes seluler sehat. Oh ya. Kemudian ada penyakit radang panggul dan juga sebelumnya itu ibunya pernah mengalami operasi perut atau panggul sebelumnya. Nah, untuk
keunggulan dan juga kelemahan pada KB tubektomi ini ya Bu. Ini tidak keunggulannya ini tidak mempengaruhi produksi hormon. Jadi kalau ibu melakukan seksual ya, hubungan seksual itu tidak mempengaruhi gairah seksual. Nah, ini keunggulannya atau keuntungannya itu dilakukan cuma 1 kali Bu. Kemudian memiliki tingkat keberhasilan sangat tinggi. Nah, kelemahannya ini juga ada kan seksual ya, hubungan seksual itu tidak mempengaruhi gairah seksual. Nah, ini keunggulannya atau keuntungannya itu dilakukan cuma 1 kali Bu. Kemudian memiliki tingkat keberhasilan sangat tinggi. Nah, kelemahannya ini juga ada loh Bu ya, tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Jadi ini juga misalnya kalau ada kecurigaan ada penyakit menular seksual ini menggunakan kondom bisa Bu. Kemudian ini sulit untuk dilakukan penyambungan kembali, misalnya ya Bu ya, ini misalnya ibunya mau punya anak lagi tapi enggak kan ya Bu ya, kan sudah 42 sudah stop ya, udah punya 3. Nah itu nanti ini harus ke rumah sakit yang tipe A, jadi di sini nggak bisa, itu sulit sekali. Nah kalau biayanya juga relatif besar ya Bu ya, tidak seperti KB seperti pel atau suntik, implan kan relatif murah, ini relatif mahal. Gimana Bu dari penjelasannya? Jelas sangat jelas penjelasan dari ibunya. Jadi mau milih vasektomi aja kan, soalnya kan umurnya juga sudah gimana Bu? Vasektomi. tubektomi. Oh ya, tubektomi ya. Ya, tubektomi loh Bu ya ini. Kalau vasektomi itu buat laki-laki. Oh, berarti vasektomi itu buat laki-laki, Ya. kalau tubektomi buat perempuan. Ya, gitu. Oh iya. Udah? Ya. Gitu. Ya, makasih Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.